Gunungan sampah menjulang di tempat pembuangan akhir, TPA, Parit 6, Bacang, Kota Pangkal Pinang. Pemandangan ini seakan menjadi potret buram pengelolaan sampah di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepat sehari menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kamis, 5 Juni 2025, besok. TPA Parit 6 telah lama mengalami overkapasitas. Namun hingga hari ini, tempat itu masih menjadi satu-satunya lokasi pembuangan akhir bagi lebih dari 120 hingga 150 ton sampah yang dihasilkan masyarakat Pangkal Pinang setiap harinya. Dari pagi hingga petang, mobil-mobil pengangkut sampah berwarna pink dan kuning tampak silih berganti memasuki kawasan TPA. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, dari kelurahan-kelurahan hingga jalan-jalan utama, membawa tumpukan sampah rumah tangga yang kian hari kian tak tertampung. Di sisi lain, satu unit ekskavator terus bekerja menata sampah yang datang tanpa henti. Bau masam menyengat dari timbunan sampah kerap terbawa angin, hingga menjangkau permukiman warga di Air Hitam dan Temberan. Ya, tema kita tahun ini tepat sekali ya. Temanya adalah hentikan polusi plastik. Ya, mengingat bahwa plastik menjadi salah satu ya penyumbang masalah persampahan di Kota Pangkal Pinang. Di mana kita perhatikan banyak sekali plastik-plastik yang menjadi sampah yang dibuang ke TPA yang belum kita olah dengan baik. Maka kalau kita perhatikan tema tahun ini luar biasa, Pak Menteri, hentikan polusi plastik. Nah, cara menghentikan tentu salah satu adalah dengan pengurangan sampah. Maka dalam banyak kesempatan Pak Menteri sudah menginstruksi kepada Kabupaten Kota, Pak Bupati Wali Kota untuk segera melakukan upaya pengurangan sampah di sumber, yaitu dengan membentuk bank sampah. Maka di dalam roadmap persampahan Kota Pangkal Pinang yang sudah kita susun 2025-2026, itu kita sudah menyusun bahwa di tahun ini juga kita harus segera membentuk bank sampah di setiap kecamatan, bank sampah induk di tahun 2025. Kemudian 2026 kita bentuk bank sampah unit di setiap RW. Maka kita mohon bantuan Pak Lurah dan semua lapisan masyarakat dan juga Pak RT RW untuk segera menindaklanjutinya. Sehingga dengan adanya pengurangan sampah di sumber ini, kita tidak lagi menjadikan sampah itu sebagai masalah harus dibuang ke TPA, tapi kita menjadi sumber daya. Pak, kita kaitkan kembali dengan TPA kita mungkin yang sekarang sudah overload, Pak Harto. Menyambut Hari Lingkungan Hidup ini seperti apa mungkin, Pak? Nah, sekali lagi bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di 2025 ini, maka kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sekali lagi mengurangi sampah dari mulai sumber. Jadi kalau TPA kita kan sudah lumayan ya, memang masih bisa semaksimal mungkin kita optimalkan ya dengan upaya-upaya kita di TPA, tapi sambil kita menunggu langkah berikut yaitu membangun TPA regional, TPSD regional, ataupun dengan teknologi pengolahan sampah yang membutuhkan biaya tidak sedikit, semua kita on progress, perencanaan kita siapkan, permohonan anggaran kita siapkan, namun itu kan butuh waktu. Maka berkaitan dengan momen hari ulang tahun LH ini, kita sangat-sangat berharap banyak kepada seluruh masyarakat untuk secara perlahan-lahan dapat mulai mengurangi sampah di rumah tempat masing-masing. Karena ini penting sekali, sehingga dengan pengurangan sampah di sumber, umur TPA menjadi panjang. Karena bagaimanapun juga sampah itu tanggung jawab bersama kita semua, baik itu masyarakat maupun juga produsen sampah. Kepada para produsen sampah, penghasil plastik dan sebagainya, misalnya ada industri-industri, misalnya kan produksi mie, kemudian juga makanan minuman yang memang tidak sedikit produksi sampah mereka hasilkan. Karena apa? Pewadahan rata-rata sekarang pakai plastik. Maka sekarang kami berharap kalau bisa, satu, upayakan sampah-sampah yang mereka keluarkan itu kembali ya, diolah kembali. Mohon tanggung jawab bersamanya. Kalaupun tidak, bagaimana tanggung jawab para produsen sampah itu tadi ataupun penghasil plastik-plastik kemasan itu, mereka mengolah kembali sampah-sampah mereka. Entah didaur ulang kembali, entah dijadikan apa. Yang penting pokoknya sampah-sampah itu semua tidak ke TPA, tapi bisa dikurangi dari sumber. Untuk sementara upaya yang bisa kita lakukan dengan TPA yang sudah overload atau memaksa itu apa, Pak? Di TPA kita sekarang masih bisa, yang kita lakukan composting, kita lakukan. Kemudian kita penimbunan. Jadi kita di TPA kita lakukan penimbunan. Jadi kita kontrol landfill namanya. Jadi kita secara berkala kita lakukan penimbunan 3 bulan 4 bulan sekali kita timbun, sehingga TPA yang sudah katakanlah sekarang yang yang ada di sana dengan kondisi seperti itu, kita harapkan tidak menyebabkan masalah baru ya. Makanya kita timbun sehingga baunya tidak terlalu jauh lagi seperti kemarin-kemarin.